Om Swastiastu. Selamat petang, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Cok Aceh, apresiasi sinergi tekan penyebaran COVID-19. Sandiaga Uno gelar rakor pembukaan pariwisata Bali. Bersama saya Made Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arta Ardana Sukawati menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang telah membangun sinergi dalam penanganan pandemi COVID-19 di daerah Bali. Sinergi, kerjasama, dan kerja keras telah membuahkan hasil dengan melandainya angka penambahan kasus positif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arta Ardana Sukawati, keberhasilan Bali dalam pengendalian COVID-19 tak lepas dari kerja keras para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dan didukung peran aktif masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan. Setahun lebih para tenaga kesehatan berjuang dan melakukan tugas melebihi kapasitas. Bahkan dalam perjuangan itu banyak tenaga kesehatan yang meninggal karena keganasan COVID-19. Hal ini merupakan pengorbanan yang luar biasa. Mereka bekerja dengan penuh risiko. Kedepannya Wagub Cok Aceh berharap sinergi yang telah dibangun dapat diperkuat dan ditingkatkan. Karena hingga saat ini belum ada pihak yang bisa memprediksi kapan pandemi COVID-19 akan benar-benar berakhir. Dengan membangun sinergi agar situasi terus terkendali, kasus konfirmasi positif makin melandai dan PPKM Bali bisa segera turun ke 2 hingga 1. Bisnis Bali melaporkan. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021 untuk sejumlah instansi di Bali yang dinaungi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Universitas Pendidikan Ganesha mendapat monitoring dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali. Berdasarkan hasil pemantauan, semua proses seleksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, termasuk dalam penerapan protokol pencegahan COVID-19. Monitoring langsung pelaksanaan SKD CPNS ini dilakukan oleh Ketua ORI Bali Umar Ibnu Al-Khattab. Monitoring juga diikuti oleh pimpinan Universitas Udayana, Institut Seni Indonesia dan Pasar, Politeknik Negeri Bali serta lembaga pendukung lainnya yang memiliki formasi rekrutmen CPNS. Ketua ORI Bali Umar Ibnu Al-Khattab menyampaikan berdasarkan hasil pemantauannya, semua proses seleksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, termasuk dalam penerapan protokol pencegahan COVID-19. Ia berharap dalam pelaksanaan seleksi tidak ada temuan yang krusial, seperti adanya joki dan sebagainya. Mendukung hal tersebut, pemeriksaan identitas para peserta harus dilakukan secara ketat. Hal yang terpenting telah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta screening awal sebelum peserta masuk ke ruang seleksi. Kita lihat secara bersama-sama ya, semua proses berjalan dengan baik ya. Dan tadi kita sudah mendiskusikan dengan petugas dari BKN Pusat bahwa semua rencana kegiatan, semua prosedur sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan tidak ada temuan-temuan yang krusial ya, seperti adanya joki dan segala macam. Nah, sudah dicek semuanya dengan cara melihat KTP semua peserta dan dicocokkan dengan mukanya masing-masing. Dan sejauh ini tidak ada temuan yang sekali lagi krusial. Ya, jadi semuanya berjalan dengan lancar. Kementerian. Sementara itu, Rektor Undiksa Inyoman Jampal menegaskan Undiksa berupaya secara maksimal agar tidak ada kendala dalam seleksi ini. Atas hal itu, pelaksanaannya sepenuhnya mengacu pada kebijakan Panitia Seleksi Nasional, baik untuk standar fasilitasnya maupun penerapan protokol pencegahan COVID-19. Ditegaskan dalam seleksi ini, para peserta harus bergantung pada kemampuan dirinya, bukan pada orang lain.
Pelaksanaan penerimaan calon aparatur sipil negara ini dipusatkan di Undiksa, artinya atas kepercayaan semua ya, sehingga kita yang diberikan kepercayaan oleh Bapak Rektor, oleh Ketua Balai, maka Undiksa memang sudah saya perintahkan bagaimana nanti di dalam proses pelaksanaannya nanti tidak ada kendala, dan kita usahakan menyiapkan segala sesuatu sebagaimana arah dan kebijakan dari Panselnas ya. Dan memang kita sudah usahakan. Semoga memang apa yang sudah kita siapkan ini memang bisa memberikan kenyamanan terutama ya kepada para peserta sehingga dia bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan SKD berlangsung dari 20 hingga 25 September 2021 dengan jumlah pendaftar sebanyak 1.911 orang. Jumlah tersebut termasuk yang melamar di perguruan tinggi maupun institusi lain di luar Bali. Kumang Yuda, Bali TV. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bali yang berkualitas sebagai motor penggerak roda ekonomi daerah merupakan hal penting yang tidak boleh luput dari perhatian dalam membangkitkan ekonomi Bali di tengah penanganan COVID-19 saat ini. Dikti Wilayah 8, Profesor Dr. Inenga Dasti Astawa menekankan, saat ini Bali harus mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sebagai usaha nyata untuk berkontribusi dalam perputaran roda ekonomi daerah. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, selain memberikan perhatian penuh terhadap semua upaya penanganan COVID-19, juga harus dibarengi dengan meningkatkan kualitas SDM Bali. Salah satunya melalui berbagai bentuk kerjasama antara perguruan tinggi untuk mencetak lulusan mahasiswa siap bersaing di dunia global. Tetap SDM Bali harus menjadi titik pangkal karena Bali ini pulau kecil, tidak punya sumber daya alam, tidak punya sumber daya ekonomi yang berlimpah kecuali sumber daya manusia. Salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi Bali apalagi di tengah-tengah pandemi adalah bagaimana menggenjot sumber daya manusia untuk berkualitas, karena sumber daya manusia yang berkualitas itu adalah motor penggerak segala aspek kehidupan. Tidak ada negara yang maju kalau sumber daya manusianya rendah. Oleh karena itu saya bangga mengajak semua teman ini untuk selalu berkonsentrasi pada peningkatan kualitas. Kata kuncinya kita maju, recovery, survival dari segala macam karena SDM kita yang paling utama. Tanpa itu jangan bermimpi untuk menjadi yang lebih baik. Ditambahkan pula bahwa Bali tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam yang dimiliki, namun harus didukung dengan penguatan sumber daya manusia. Salah satunya diwujudkan dengan semangat penanganan COVID-19 sehingga Bali sudah masuk PPKM level 3 yang memperbolehkan dilakukannya pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap disiplin mengikuti aturan protokol kesehatan. Nantinya SDM Bali bisa berkembang dan menggerakkan ekonomi di situasi sulit sekalipun. Juliana, Bali TV. Sandiaga Uno gelar rakor pembukaan pariwisata Bali. Kami segera kembali dengan laporannya. How's it going? Kangen ngopi di kafe nih. 나도 카페가 그리워. Cek pintu depan deh. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Every morning, every day. Every morning, every day. Luwak White Coffee number one. 루악 와이트 커피 넘버원? 맛있다. Kita harus bersama-sama menjaga agar kasus COVID-19 tidak naik lagi. Kuncinya sederhana, ayo segera ikut vaksin, ayo disiplin terapkan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Program Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besaki di Kabupaten Karangasem. Di bawah
kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster dan Co Oke Sukawati. Pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala menuju kehidupan kerama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang dilaksanakan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Visi menuju Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama genuine Bali: alam, krama, dan kebudayaan Bali. 3 aspek utama ini merupakan satu kesatuan menjadi tatanan kehidupan masyarakat Bali berbasis filosofi kearifan lokal Satkerti, yakni 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Salah satu program prioritas yang sangat penting dan strategis dalam visi Nangun Satkerti Loke Bali adalah program pelindungan kawasan suci Besakih. Pura Agung Besakih terletak di lambung Gunung Agung, merupakan tempat pemujaan utama pura kahyangan jagat terpenting dan tertinggi di Bali. Sejumlah teks susastra Bali, baik yang disurat dalam lontar maupun prasasti tembaga atau kayu, menyebut Gunung Agung dengan nama Tolangkir, yang berarti Dia yang Maha Tinggi, Maha Mulia, sekaligus Maha Agung. Pura Agung Besakih disebut sebagai Huluning Bali Raja, hulu kerajaan Bali, sekaligus juga Madyanikang Buana, pusat dunia. Karena itu, Besakih pada masa kerajaan Bali kuno dikategorikan sebagai kawasan Hile-Hile Hulundang ing Basukih, yang berarti kawasan suci tempat memohon kerahayuan hidup atau Basuki di hulu Bali, yang dilarang, dipantangkan atau hila-hila untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapapun. Pura Agung Besakih merupakan kawasan suci besar dengan luas kurang lebih 7 km persegi sekaligus berundak-undak. Pura Agung Besakih mencakup gugusan 117 unit pura yang terdiri atas 22 pura utama, 4 pura catur lawa, 14 pura pedarman, serta kategori pura lainnya yang diyakini oleh masyarakat sangat terkait dengan keberadaan Pura Agung Besakih dan atau Gunung Agung sebagai gunung tertinggi di Bali. Selain itu, Pura Agung Besakih juga mencakup 31 sumber tirta suci yang juga merupakan pura petirtan atau beci. Karena itulah, Pura Agung Besakih merupakan pura terbesar tidak hanya di Bali, juga di seluruh Nusantara, bahkan di dunia. Upacara di Pura Agung Besakih dilaksanakan berdasarkan siklus waktu, yaitu siklus Pancawara 5 harian, siklus Wuku 7 harian, siklus awal Sasi awal bulan, siklus Purnama Tilem bulanan atau 30 harian, siklus Piodalan atau Pujawali 6 bulanan atau 210 harian, siklus Ngusabe tahunan, siklus Panca Balikrama 10 tahun sekali atau pergantian Dasawarsa, siklus Eka Dasarudra 100 tahun atau pergantian abad, dan siklus Marebu Bumi 1000 tahun atau pergantian milenium. Kondisi parahyangan Pura Agung Besakih mulai terjadi kerusakan. Terdapat pelinggih yang rusak, terdapat pelinggih yang memakai bahan tidak sama seperti atap, kayu, dan bebatuan,
Terdapat candi penyengker dengan bahan tidak sama. Terdapat halaman dengan model tidak sama. Terdapat papan nama pura tidak sama. Tidak tersedia drainase. Banyaknya pemendak menuju Parahyangan di Pura Agung Besaki. Kondisi Pawongan Pura Agung Besaki, yakni kesejahteraan dan jaminan kesehatan Sulinggi, Tapini, Pemangku, dan Sarati tidak diurus dengan baik. Kondisi Palemahan atau kawasan suci Pura Agung Besaki yang semrawut. Warung, pedagang di kawasan Pura Agung Besaki tidak tertata dengan baik. Fasilitas parkir kendaraan tidak memadai dan semrawut. Sampah tidak terkelola dengan baik. Taman di kawasan Pura Agung Besaki tidak ditata dan dirawat dengan baik. Keberadaan toilet di sekitar Pura Agung Besaki bertebaran di mana-mana, terlihat jorok. Akses menuju Pura Agung Besaki macet. Arah kebijakan perlindungan kawasan suci Pura Agung Besaki meliputi Parahyangan, Atmakerti, Pawongan, Kerti, dan Palemahan, Jagat Kerti. Program yang berkaitan dengan Palemahan kawasan suci Pura Agung Besaki terdiri dari menata seluruh bangunan dan fasilitas yang ada di areal tempat suci dari Mandala Soring Ambal-Ambal sampai Luhuring Ambal-Ambal seperti warung, toilet, rumah, tempat parkir, dan bangunan sejenisnya. Menyediakan bangunan parkir yang memadai di areal Soring Pura Manikmas. Menyediakan tempat pasandekan dan fasilitas UMKM yang memadai di areal Soring Pura Manikmas dan Bencingah. Menyediakan dan menata margi agung, jaringan jalan dan ruang pejalan kaki di areal Palemahan. Membangun Geraha Wiyata sebagai ruang media untuk menayangkan segala aspek yang berkenaan dengan Pura Agung Besaki. Menyediakan pasraman untuk Sulinggi dan Pemangku. Membangun sarana pelayanan umum di areal Kedungdung dan Soring Pura Manikmas. Membangun lokasi peninjauan, anjung pandang atau viewpoint di beberapa lokasi bagi masyarakat umum yang ingin memandang keagungan Pura Agung Besaki. Menyediakan sarana transportasi khusus yang ramah lingkungan untuk pelayanan umat dan masyarakat umum dari areal parkir menuju Parahyangan Pura Agung Besaki. Menata areal parkir, taman, pengelolaan sampah, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan drainase. Mengatur sirkulasi kendaraan, keamanan, dan keselamatan umat dan masyarakat umum di areal kawasan suci Pura Agung Besaki. Mengatur sistem keamanan berbasis adat dan terpadu, serta sistem informasi komunikasi. Anggaran yang diperlukan untuk program pelindungan kawasan suci Besaki diperkirakan sekitar 900 miliar rupiah yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2020 sampai 2022. Tahap pertama, pengadaan lahan dengan anggaran sebesar 170 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah semesta berencana Provinsi Bali tahun 2020. Dan tahap kedua, pembangunan fisik mulai tahun 2021 sampai selesai tahun 2022 dengan anggaran sebesar 730 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian PUPR sebesar 500 miliar rupiah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah semesta berencana Provinsi Bali sebesar 230 miliar rupiah. Astungkar, niat mulia yang tulus lurus dari Gubernur Bali Wayan Koster mendapat dukungan dan partisipasi dari pemerintah serta berbagai komponen masyarakat.
sehingga program pelindungan kawasan Suci Besaki berjalan dengan lancar dan tuntas sebagai warisan monumental menjadi tonggak sejarah Bali era baru. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menggelar rapat koordinasi di Politeknik Pariwisata Bali. Rakor membahas persiapan pembukaan pariwisata Bali. Pada rapat ini, Sandiaga Salahuddin Uno bersama Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati, serta stakeholder terkait membahas persiapan pembukaan pariwisata Bali pada Oktober. Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan seluruh masukan ini akan dibawa untuk rapat koordinasi tingkat menteri pada Kamis 30 September nanti yang akan diketuai oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pada rapat itu akan diputuskan pembukaan atau langkah selanjutnya untuk pembukaan Bali. Dari masukan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali dan seluruh pemangku kepentingan, dilaporkan bahwa pertama kondisi di Bali sudah menunjukkan situasi yang kondusif. Bahkan langkah persiapan ini sudah memasuki tahap akhir sesuai dengan arahan dari Menko Luhut. Kedua, terkait kesiapan dari segi protokol kesehatan ditingkatkan, situasi COVID yang terkendali dan aplikasi Peduli Lindungi yang terintegrasi. Dan terakhir adalah penyiapan paket-paket wisata adaptasi seperti paket wisata vaksin, paket wisata adaptasi yang berkaitan dengan perluasan Green Zone. Terkait pariwisata Bali, Sandiaga akan memprioritaskan berkaitan dengan lapangan kerja yang harus diselamatkan karena lebih dari 1,5 tahun menghadapi COVID-19. Saat ini tidak hanya mengendalikan dari sisi kesehatan, tapi juga di saat bersamaan harus diberikan satu kepastian kepada masyarakat yang mata pencahariannya betul-betul mengalami keprihatinan dan kesulitan. Yudi Karnaidi, Bali Pos melaporkan. Pedagang oleh-oleh di kawasan daya tarik wisata di Kabupaten Tabanan sebagian besar masih memilih tutup. Padahal pasca dibukanya kembali DTW, sejumlah wisatawan yang sebagian besar merupakan wisatawan domestik antusias berdatangan ke kawasan wisata. PDTW Ulun Danu Beratan Iwayan Mustike mengungkapkan pasca buka kembali sejak seminggu lebih, wisatawan cukup banyak datang ke kawasan. Hanya hal tersebut belum dibarengi dengan antusias pengunjung untuk bertransaksi oleh-oleh di seputaran kawasan wisata. Itu sebabnya banyak pedagang toko oleh-oleh atau art shop di sekitar kawasan memilih tutup hingga saat ini. Oleh karenanya dari 33 los toko oleh-oleh yang berada di areal parkir kawasan, yang buka hanya 15 toko atau baru setengahnya. Selain itu jumlah kunjungan Wisdom masih tergolong sepi, berkisar 75 hingga 100 orang per hari. Mereka adalah kalangan wisatawan keluarga yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Sementara kunjungan wisatawan dalam bentuk rombongan atau tur menggunakan bus kemungkinan baru terjadi pada 1 bulan ke depan. Mustika menjelaskan sejak DTW kembali buka belum ada wisatawan yang diarahkan untuk putar balik atau tidak bisa melanjutkan masuk ke kawasan akibat tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam syarat berwisata melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sebab wisatawan yang datang rata-rata sudah divaksin. Bisnis Bali melaporkan. Pemirsa, dunia pariwisata Bali berduka. Mantan Wakil Ketua Indonesia Hotel General Manager Association IHGMA periode 2016-2020 Imade Ramil Adnyana Kamis kemarin berpulang. Kelahiran Karangasem 2 Mei 1972 ini berpulang di usia 49 tahun. Ramil juga merupakan pengurus DPD PDIP sebagai Wakil Ketua Bidang Pariwisata. Bahkan belum